Selamat pagi. Back with me. Hari ini gue mau jalan-jalan. Kita cobain Triumph Bonfil T100. Itu motor adik gue. Udah lama sebenarnya. Terus gue juga udah sering make. Cuman gue baru ingat kita belum pernah ngomongin ini di channel gue, di vlog gue. Paling nanti gue pengen review tipis-tipis aja, biasalah. Review tipis-tipis sama impresi berkendaranya. Mari kita turun, nyalain motor, kita jalan-jalan. Alright, ini dia Bonfil, Triumph Bonfil T100. Ini tahun 2017. Ya modelnya emang klasik banget ya, khas Triumph ya. Nah T100 ini 900 cc. Ini ada tulisannya nih 900. Lalu ada juga T120, T120 itu yang 1200 cc. Oh ya, ini motor kotor karena kemarin habis dipakai hujan-hujanan. Berapa hari ini lagi hujan di Bali. Oh ya, ini rantai di kanan. Pertama kali gue sama adek gue juga rada norak. Kayak biasanya motor kalau yang lain kan biasanya gue pakai rantai di kiri, ini rantai di kanan. Oh ya, ini 2 silinder 900 cc 2 silinder. Ban depan dia pakai ring 18, ban belakangnya pakai ring 17. Ini masih ban bawaan dari Triumph ya, dia pakainya Pirelli yang Phantom. Ukuran depan 100/90 ring 18, ukuran belakang itu 150 per, kalau nggak salah 150/70 ring 17. Bannya sama juga, Pirelli Phantom juga. Oh ya, ini handle brake patah waktu itu, jatuh bego gue lagi nyuci motor. Udah beli sih penggantinya, original Triumph. Just for information aja, kalau beli di Triumph handle rem doang itu 1,3 juta. Ini juga udah adjustable ya, 1-5, sama kopling juga 1, 2, 3, 4 nih adjustable. Emang bawaannya klasik banget sih ini motor. Nah, rem cakram ini diameter 310. Ini udah floating ya. Lalu pakai kaliper ini Nissin 2 piston. Lalu yang belakang rem cakramnya juga floating, pakai kaliper 2 piston Nissin juga. Lalu ini ukurannya 255 kalau nggak salah. Ini udah ini ya, injeksi nih. Bagian stang nih dia memang karena gayanya klasik, jadi speedometer masih analog ya, masih jarum ya. Ini speedometer nih, RPM. Nah ini odometer, gear indikator, ini netral, bensin, lalu ada kayak perkiraan sisa berapa kilometer lagi dengan bensin yang kita punya. Di kiri ini ada, ini bisa ganti-ganti ya informasi di sini. Ini lampu sen, klakson, standar lah. Ini kill switch. Ini lampu hazard. Jadi mari kita dengarkan. Tekan kopling dulu, baru kita nyalain. Ini dia suaranya. Di joknya juga asik ya, ada tulisan Triumph ya. Nggak tahu kalian kedengaran apa enggak ya, karena mic gue di dalam helm. Nah ini sebenarnya bawaannya suaranya nggak sebunyi ini ya. Jadi di bawah ini sebenarnya ada catalytic converter yang box gede itu. Tapi sama Dego udah dicopot, diganti pakai X-Pipe. Tingginya nih 790 seat height, tinggi joknya ya. Tinggi jok di motor ini 790. Tinggi badan gua 171, 172. Ini napak banget. Napak tuh. Mari kita jalan-jalan. Oh ya, hari ini gue lagi nggak pakai sarung tangan karena beberapa hari ini gue motoran selalu kena hujan mulu. Tadi pas mau pakai sarung tangan, ternyata sarung tangan gue masih basah. Alright, untuk spek singkatnya di Triumph Bonfil T100 ini torsi 80 Nm. Kalau kemarin udah nyobain Z800, Kawasaki Z800, kalau kalian udah nonton videonya itu kan torsinya 83 Nm ya. Ini torsinya 80 Nm. Tapi horsepowernya di Triumph ini kecil, walaupun 900 cc, tapi horsepowernya itu cuman 55 horsepower kalau gua nggak salah.
Jadi memang lebih mementingkan torsi ya motor ini. Kalau buat perbandingan kayak apa ya, motor yang lagi viral deh, ZX25R. Memang cc-nya jauh di bawah ya. ZX25R itu kalau nggak salah cc-nya 249. Kalau Triumph ini kan 900 cc. Tapi horsepower di ZX25R itu kalau nggak salah sampai 50 horsepower. Torsinya memang kecil, torsinya kayak mungkin di angka 20-an kali ya. Gua kurang hafal sih ZX25R. Tapi kenapa gua kasih perbandingannya itu karena lagi viral di Indo. Kalian juga pasti lebih melek soal spek ZX25R, jadi biar ada bayangannya gitu. Karena kalau gue bandingin sama moge lain kayak Triumph T120 atau CBR 1000 lah gitu, kan nggak semua orang tahu gitu, nggak semua orang pernah lihat juga di jalan, jadi nggak kebayang gitu. Kalau ZX25R kan banyak di jalanan sekarang. Ya emang dibikin untuk jadi motor santai sih kayaknya. Jadi enak di bawah torsinya, enak di bawah ya, di bawah nggak capek, enak. Jadi enak di bawah, tarikan bawahnya, di atasnya santuy. Posisi duduk di motor ini memang santai banget ya, kayak bawa motor-motor laki tapi yang model bapak-bapak gitu. Gimana ya, kalau zaman dulu tuh kayak bawa Honda Win. Jadi tegak posisinya, pinggang gue juga tegak. Oh ya, tinggi badan gue tadi 171-172. Posisi tangan gue juga masih nyaman, masih agak nekuk dikit. Karena kalau naik motor juga jangan lurus-lurus banget tangannya. Gue nggak akan ngebut-ngebut di sini karena berapa hari yang lalu gue hampir mati di sini. Jalanan ini bumpy banget, jalanan tol ini. Dan gue lagi naik Triumph juga. Waktu itu gue sengaja emang rada ngebut karena gue pengen tahu top speed ya. Tapi ternyata bumpy banget dan gue mental hampir aja jatuh karena gue begitu landing duduk lagi, posisi gue miring kayak hampir jatuh ke kiri, dan itu gue udah kayak deg-degan banget. Jadi gue memutuskan untuk next time kita nggak ngebut-ngebut di sini karena memang jalanannya menggoda sekali, lurus doang dan nggak gitu rame, tapi bumpy-nya parah. Ini 5 percepatan, giginya sampai 5. Terakhir gue coba itu gue bisa tembus sampai 160 km per jam. Dan itu masih enteng banget, masih bisa naik seharusnya. Sebelum kejadian badan gue mental itu gara-gara jalanan yang bergelombang ini. Tapi gue sempat lihat itu di 160 dan itu masih bisa naik feeling gue ya, karena gas tuh masih enteng banget. Motor tuh belum teriak gitu. Tapi ya mungkin bisa lebih. Tapi kalau gue pribadi, gue baru pernah bawa ini sampai 160. Tapi enaknya motor ini, di bawahnya tuh enak banget, 1, 2, 3 ya. Wih, udah gitu kan dia udah assist clutch. Kalau gue baca-baca sekilas, assist clutch itu dia ngebantu karena ini kan motor torsinya gede, mesin gede, torsi gede. Sometimes kalau nggak dibantu gitu ya, kalau nggak dibantu jalannya susah, masuk gigi 1 mau jalan tuh kadang mati-mati gitu. Kalau pernah ngerasain naik moge jadul pasti tahu lah gitu. Di Triumph ini ditaruh lah namanya assist clutch, membantu untuk di gigi rendah gitu, di gigi 1 untuk mau jalan, gigi 1 ya membantu sih. Jadi gampang banget makanya, kayak bawa motor biasa. Nggak, dibilang inilah moge tapi bawanya nggak berasa kayak bawa moge gitu. Secara nggak sadar kita lagi duduk di atas mesin 900 cc, tapi karena settingan mesinnya gitu ya, terus koplingnya, jadi berasa gampang banget bawanya. Dan ini koplingnya empuk banget ya. Gokil sih, nggak perlu ganti kayak Ako1 atau apalah yang aftermarket gitu ya. Ini udah enak banget sih menurut gua ya. Jadi kayaknya memang Triumph di Bonfil T100 ini mengutamakan kenyamanan mungkin ya. Oh ya, untuk pendinginnya karena ini udah pakai radiator, jadi walaupun moge tapi enak buat dibawa touring. Motor nggak akan mati karena overheat. Mesinnya udah DOHC injeksi. Pasti kalian penasaran dong harga. Triumph Bonfil T100 tahun 2017 full paper. Kita beli second.
Angkanya ada mungkin sekarang di Indonesia itu kalau secondnya full paper sekitaran 300 jutaan ya, tapi nggak nyampe 400. Mungkin mulai dari kayak 320 sampai 370 mungkin, karena tergantung penjual, tergantung kondisi juga. Barunya mungkin sekitar 400 ya kalau full paper. T120 yang 1200 secondnya aja kemarin masih ada yang nawarin gue 400 jutaan. Berarti barunya mungkin 400 besar, hampir 500 juta berarti. Lalu setahu gue Truxton juga banyak secondnya yang dijual lebih murah di Indo. Gue nggak tahu kenapa, tapi Truxton harganya biasanya lebih di bawah yang Scrambler. Scrambler jelas lebih mahal. Lalu ada bobber jelas juga lebih mahal lagi. Masalah panas di motor ini motor ini lumayan ya, terutama dipakai jauh. Kayak gue dari Nusa Dua ke Canggu sekitar 25 km. Itu biasanya di tengah-tengah jalan kalau lagi siang-siang tuh suka berasa men. Di kaki tuh berasa anget gitu. Adik gue pernah naik yang Scrambler, kata dia itu lebih berasa lagi sampai paha men. Karena yang Scrambler itu knalpotnya kan ke atas, dia ke atas terus nyelip di antara paha ya. Kalau yang Bonfield T100 karena knalpotnya masih bentuknya normal gitu ya, ke bawah gitu, kiri kanan. Nah jadi kita panas tuh cuma dapat dari panas mesin itu cuma di daerah betis lah. Alternatif bagi yang mau punya Triumph Bonfield T100 tapi dengan harga yang lebih murah sih, gue nggak menyarankan untuk beli no paper. Hari gini masih no paper lah gitu. Bisa ini Royal Enfield Interceptor yang 650 cc itu, yoi. Walaupun cc-nya di bawah Boni nih, di bawah Bonfield, tapi stylenya, bentuknya tuh mirip banget men. Cuman versi budget, versi lebih terjangkau lah. Dia barunya aja 200-an juta, 200 jutaan kecil. Mungkin secondnya mungkin bisa 200 juta atau 100 jutaan gitu ya, di bawah 200 mungkin. Gue juga nggak ngecek sih harga secondnya, tapi itu style mirip banget sama Bonfield. Oke, gue rasa kita segini dulu. Inilah impresi berkendaranya. Semoga kalian menikmati video ini. Gue mau ngopi dulu, ini dekat rumah. Oke, semoga kalian menikmati episode hari ini. Jalan-jalan naik si Triumph Boni T100. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nonton, thank you yang udah nge-like video-video gua. Dadah dulu, dadah. Di spion. Oke, sekian hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye bye.